itu ternyata persentasenya paling besar di dalam tubuh komposisinya. Betul ya tadi Mbak Farida ya? Iya, Ibu. Prosentasenya juga berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Ya. Kalau pada bayi dan anak-anak, prosentasenya lebih besar dibandingkan orang dewasa. Tadi udah ada penjelasannya belum? Belum ada ya. Oke, terus tadi juga sudah dijelaskan tentang perpindahan substansi antar kompartemen ya. Tadi apa aja disebutkan? Perpindahan substansi antar kompartemen itu misalkan satu tadi apa? Difusi. Ya, difusi. Osmosis. Ya, ada osmosis. Osmosis sama filtrasi. Ada transport aktif. Ya, perpindahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, ada fungsi-fungsi itu. Kalau difusi itu substansi yang larut, bergerak, cenderung menyebar dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga konsentrasi substansi partikel itu merata, itu difusi. Ya. Contohnya ya tadi sudah. Kemudian kalau osmosis, apa osmosis? Bila suatu substansi larut di dalam air, konsentrasi air dalam larutan itu lebih rendah dibandingkan konsentrasi air dalam larutan air murni dengan volume yang sama. Ya mungkin diingat-ingat kembali untuk pengertian itu ya, dulu waktu SMA sudah belajar ya. Kemudian filtrasi. Kalau filtrasi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua ruang yang dibatasi oleh membran. Ya, transport aktif ini, kalau transport aktif itu perlu untuk mengembalikan partikel yang telah berdifusi secara aktif. Jadi proses-proses ini dalam tubuh kita itu selalu berjalan, ya. Dan kalau dalam tubuh kita cairan dan elektrolitnya tidak seimbang, itu bahaya, ya. Tidak terjadi keseimbangan dengan baik. Jadi itulah tadi fungsi paru-paru dan ginjal tadi di akhir tadi penjelasannya Mbak Farida tadi ya. Jadi pengaturan keseimbangan cairan ya, pengaturan keseimbangan cairan itu ada dua parameter penting. Ya, dua parameter penting itu, yang satu itu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal itu mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel. Jadi ginjal itu mempertahankan keseimbangan dengan mengatur keluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengikuti asupan dan kehilangan abnormal air dan garam. Jadi mengatur jangan sampai nanti kita kurang cairan ataupun elektrolit. Nanti bisa dehidrasi. Contohnya kondisi-kondisi bagaimana yang seperti ini, kondisi-kondisi diare, ya. Makanya kalau pas ada anak-anak diare itu, infusnya itu yang mengandung elektrolit untuk mengembalikan cairan-cairan mineral atau elektrolit dalam tubuhnya. Begitu juga kalau kita mengalami dehidrasi, ya. Dehidrasi berat itu juga nanti infusnya juga yang mengandung cairan-cairan elektrolit, ya. Gitu. Kemudian pemasukan air. Ya, coba kita bisa kira-kira ya. Pemasukan air melalui makanan dan minuman kurang lebih berapa? 2.000 ratusan ya, 200.
oksidasi metabolisme air sekitar 300. Jadi harus seimbang, jangan sampai nanti pengeluaran tubuh kita itu lebih banyak daripada pemasukan tubuh kita, ya. Terus pengeluaran air juga bisa dikira-kira. Di paru-paru itu pengeluaran melalui paru-paru dan kulit itu saja sudah sekitar 900 mili. Ya, melalui urin kurang lebih 1.500 mili. Melalui feses setiap pagi ya, teman-teman. Iya, kurang lebih 100 sampai 200 mili. Jadi, hitungan pemasukan dan pengeluaran itu paling tidak seimbang. Jangan sampai nanti pengeluaran itu jadinya lebih besar. Jadi tubuh kita mengalami ketidakseimbangan. Kalau itu berlanjut terus-menerus, tubuh kita akan sakit. Ya. Itulah fungsi-fungsi tubuh itu sudah ada sebetulnya ya. Oke. Terus apalagi tadi ya? Teman-teman tadi sudah paham ya? Ya, pH rata-rata darah berapa? pH rata-rata darah berapa? 7,4. Betul. Itu kondisinya asam atau basa? Basa. Netral. Katakan asam itu berapa? Asam di bawah 7. Asam di bawah 7. Ya, oke. Ya. Oke. Jadi sekarang yang ketidakseimbangan asam basa. Ya, ada 4 kategori ketidakseimbangan asam basa, yaitu diantaranya ada asidosis respiratori, kondisi asam ya, ada alkalosis respiratori, ada asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Coba nanti teman-teman boleh mencari tahu dari ketidakseimbangan itu dan gejala-gejala yang ditimbulkan itu bagaimana. Ya, gejala-gejala yang ditimbulkan dari asidosis dan alkalosis itu bagaimana. Ya, jadi untuk mengkompensasi gangguan-gangguan keseimbangan asam basa itu, tadi fungsi-fungsi apa tadi yang berperan penting tadi coba? Ini ya, fungsi pernafasan, yaitu di sini paru-paru. Ini sangat bereaksi cepat terhadap ketidakseimbangan asam basa. Langsung kalau ada ketidakseimbangan paru-paru itu langsung beraksi. Kondisi alkalosis frekuensi akan diturunkan dan individu dapat mempertahankan CO2. Ya, jadi perlu diingat ya untuk keseimbangan cairan dan elektrolit ini asam basa. Jadi yang sangat berperan penting di sini adalah fungsi pernafasan dan fungsi ginjal. Ya, fungsi ginjal. Ya, kalau ginjal di sini membutuhkan beberapa jam sampai beberapa hari untuk mengatur ketidakseimbangan asam basa. Ya, tadi di dalam tubuh ada beberapa mineral-mineral yang ada dan teman-teman juga harus berusaha mempertahankan dengan baik. Ya, ginjal juga berperan serta mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengatur keluaran ion hidrogen, bikarbonat dalam urin sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa ya? Oke, sudah jelas belum? Ya, terus nanti yang resah jadinya apa ini? Kemarin kan sel jaringan udah ya sama bulis ya. Resah sama siapa tadi pizza ya? Kemarin udah. Oke. Kalau yang itu kemarin resumenya 2 itu aja ya. Bentar tak cek dulu. Riesa itu bukan yang peristiwa refleks Mbak Risa.
Mbak Reza sama Mbak Lutfia, Ya, Bu. bukan yang refleks. Di Suaramu kok putus-putus, Nok. Bu. Nggak jelas, Risai. Coba diketik di sini di chat. Reza kok suaranya nggak jelas ya? Refleks itu. Halo, Bu. Iya, iya. Itu di dalam PPT-nya sudah ada yang peristiwa gerak refleks itu, Bu. Oh ya, sudah ada peristiwa gerak refleksnya. Ya, Yang otot juga ada. ada, Bu. Oh ya, sudah. Oke. Ini berarti Mbak Risa sama Mbak Lutfia ya. Iya, Bu. Ya, silahkan. Diatur waktunya ya. Oke, Mbak Risa silahkan. Sama Mbak Lutfia. Ini di stop dulu. Share screen-nya Mbak Farida. Biar nanti Mbak Risa bisa ini gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan fungsi tiga macam otot. Yang pertama, otot rangka. A. Mengontrol gerakan motorik kasar atau berlari, berjalan. B. Mengendalikan gerak motorik halus atau menulis, berbicara. C. Menjaga postur tubuh. C. Menjaga stabilitas tubuh. D. Menjaga postur tubuh. 2. Otot jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. 3. Otot polos mengedarkan darah ke seluruh tubuh.
Ini Mbak Reza mana? Tanya keluar, Bu. Oh iya, Mbak Reza dimasukin lagi. Heeh. Diulang lagi share screen-nya.